dulu itu kesenian itu terlahir bukan untuk ditanggap atau memang bukan untuk disajikan untuk apa itu kalau hajatan tertentu. iya Bagaimana? bukan untuk apa itu kalau komersil ya. Itu topeng itu sudah ada sejak abad ke-8. Itu sebagai bahkan sebelum masuknya Hindu-Buddha itu Karo Sarjana Barat Ransers itu mengatakan penggunaan topeng, kostum topeng itu justru diawali dari upacara kematian. Ini reog. Tapi person-personnya itu kok nganggo wayang. Tapi ini disebut reog. Tapi juga bukan wayang wong. Selamat siang teman-teman Euforia Pusaka. Hari ini kita mendapat kehormatan Euforia sebagai tuan rumah ini kerjasama antara komunitas Teruntum bersama Isi Surakarta Mekaten. Nggih. Dan ini ada satu lagi tamu dari pegiat reog wayang Yogyakarta. Ini Ki Mahmudi SSN. Dan dari Isi Solo ada Ki Andi Wicaksono SSN MSN, betul? Nggih. Beliau adalah pengajar di Isi Solo. Saya kalau menyebut Isi Solo ini masih kesulitan karena masih biasa STSI Surakarta. Ya memang kondangnya itu STSI Surakarta. Itu sudah lama jadi Isi Solonya, Mas? Baru antara tahun 2007 kayaknya, baru aja. Kalau nggak salah 2007 apa nggih, kan saya juga pengajar baru. Itu 2007 itu sekitar 3 tahun setelah saya pernah mengikuti sebuah lomba karya tulis ilmiah di sana. Di sana nggih. Iya. 2002 lah. 2002. Berarti lama juga ya. Nggih. Gimana kabarnya Mas Mahmudi? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Masih jalan reog. Sementara ini agak-agak sepi nih Rok ya. Sepi job. Iya. Mas Andi masih aktif ngajar? Alhamdulillah saya masih mengajar khususnya di prodi seni pedalangan. Fakultasnya seni pertunjukan Isi Surakarta atau Isi Solo. Begitu. Konsentrasinya di mata kuliah apa nih, Mas Andi? Kalau prakteknya di mata kuliah Pakliran Gaya Yogya. Kalau teorinya teori pedalangan, pengetahuan wayang dan dramatika. Luar biasa. Luar biasa. Ini memang beliau berdua ini sebenarnya dulu sama-sama kuliah di Isi Yogyakarta Pedalangan itu. Tunggal Peguron. Peguron gitu. Tunggal banyu. Tunggal guru. Kebetulan dulu sering proses bersama ya beberapa orang, beberapa teman di Mukir ini, salah satunya komunitas Teruntum ini. Gitu. Baik, pada kesempatan siang hari ini teman-teman Euforia Pusaka kita akan mencoba membicarakan, mendiskusikan eksistensi reog wayang. Gitu. Ini menarik karena orang ini kalau mendengar reog ini sudah menuju ke sana, kan? Reog Ponorogo, ke timur gitu. Reog Ponorogo. Nah ini dalam pandangan Mas Andi juga Mas Mahmudi ini gimana? Sebentar dulu, ini reog wayang ini cuma di Jogja? Kalau reog wayang itu khususnya itu di Jogja pun nggak penuh, nggak sepenuhnya di Jogja. Hanya di beberapa daerah di bagian selatan saja. Daerah Bansel Selatan, mungkin ke Imogiri yang sebelah sini ya kan. Terus juga daerah-daerah Kulon Progo yang agak ke tepi Lendam misalnya ke tepi-tepi sungai itu. Tapi untuk ke seluruh Jogja saya kira tidak. Cuma daerah-daerah selatan aja. Jadi secara area budayanya reog wayang ini Jogja Selatan gitu ya? Jogsel kalau orang-orang bilang. Jadi kalau Bantul Bansel. Bantul Selatan maksudnya. Bansele. Jadi memang kita punya banyak sekali seni kerakyatan Mas Andi. Mungkin ini karakternya beda dengan di Solo mungkin di Jakarta. Jadi kita punya yang namanya reog wayang. Ini cukup menarik karena
seni kerakyatan, kemudian ada muncul jenis kesenian yang mirip wayang orang, juga mengambil ide dari wayang kulit mungkin gitu. Nah, menurut pandangan jenengan yang pernah lihat belum jenengan? Pernah, dan beberapa kali dari rekaman-rekaman. Terus yang live ya cuma tempat Mas Mahmudi itu. Pernah lihat ya? Pernah lihat. Pernah. Dan kebetulan kan saya aslinya orang Karanganyar, Solo. 11 tahun kuliah di Jogja. Kalau lihat reok wayang ya terus jadi kesenian yang unik nggih. Sebutannya reok, padahal reok itu kita terkadang identinya reok Ponorogo. Ini reok. Tapi person-personnya itu kok nganggo wayang. Tapi ini disebut reok. Tapi juga bukan wayang wong. Bukan spesifik wayang wong. Dudu wayang topeng, tapi ada unsur itu. Pakai wayang orang, tapi juga ada unsur wayang kulit. Nah, ini reok. Nah, bagi saya yang domisilinya aslinya itu bukan dari orang Jogja ya ini unik. Apalagi Mas Mahmudi tadi memberi keterangan ini spesifik di bagian selatan, Bansel, terus Kulon Progo Selatan. Nah, itu artinya kan ini lokal jenius, dan bagi saya ketika pertama kali lihat itu ya unik, apalagi dengan unsur wayang yang ada di situ. Uniknya di mana, Mas? Uniknya di mana? Kan mungkin jenengan atau Mas Mahmudi juga saya mungkin sering kalinya kan yang kita lihat wayang orang. Gitu. Dan itu dipentaskan di tempat yang khusus. Kalau reok wayang ini kan iso neng lapangan, iso neng kebonan. Nah, itu. Di situ mungkin ya uniknya. Uniknya di situ, nggih. Kalau kita ngomongkan wayang orang, masterpiece-nya seni di Yogyakarta yang itu sebagai katakanlah seni istana yang lahir dari istana Kasultanan itu kan wayang wong. Kalau di Solo disebut wayang orang, yang sekarang jadi wayang orang Sriwedari itu, meskipun dulu lahirnya juga dari Mangkunegaran juga. Tapi kan itu dipentaskan dalam event-event keraton nggih. Bahkan sekarang itu juga jadi event tertentu kan seperti itu. Tapi ketika ini reok wayang, ya berbeda. Nek wayang orang itu di sebuah pendopo dalam event, terus dengan tarinya, dengan dialognya, dengan dalangnya. Tapi ketika jadi reok wayang, kostumnya seperti itu, sedikit banyak ada pembabaannya. Tapi ini tari loh, kan gitu. Tari. Tapi ada ceritanya. Dan bukan langendrian, kalau langendrian kan dialognya pakai tembang. Oh iya. Tapi ini tari loh. Ini ada ceritanya, ini pembabakannya, dan penonton itu hanyut di cerita itu. Nah, itu yang unik di situ. Ya, ketika kita berdiskusi perihal seni budaya ini kan seringkali kita kekurangan sumber atau referensi gitu. Banyak sekali itu. Jadilan pun begitu, ya kan? Banyak sekali gitu. Nah, apakah reok wayang ini juga begitu, Mas Mahmudi? Kalau di reok wayang itu literasinya sangat minim ya, minim bahkan nggak ada. Dari mana kita dapat mengetahui asal mula reok, tahun berapa muncul gitu. Sejauh ini saya belum pernah membaca atau menemukan literasinya. Jadi gimana ya, bingung juga iki lahir tahun piro, ngopo kok iso dijenengi reok. Kalau secara secara akademis atau secara tertulis itu belum ada yang menuliskan tentang itu. Terus mungkin semacam tradisi yang muncul karena keinginan masyarakat, ingin kecintaan terhadap wayang, mungkin ya kecintaan terhadap wayang, terus diaplikasikan ke sebuah pertunjukan yang sederhana. Dulunya mungkin mengcopy paste jatilan atau apa, terus nanti dikasih busana reok seperti itu. Mungkin kemunculan reok itu. Ya sama. Saya itu juga ngopeni komunitas jatilan kan. Jadi komunitas Teruntum ini juga sangat dekat dengan kegiatan berjadilan ini. Dan ketika bicara soal asal muasal gitu, itu banyak sekali versi. Gitu. Dan itu ya kemudian kita menganggapnya itu kekayaan khasanah saja gitu. Bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan. Betul. Gitu. Kalau kemudian ini kan seni reok wayang ini kan kemudian
seolah-olah melebur menjadi seni kerakyatan itu. Sebenarnya kalau kita ini nih mumpung ketemu Mas Andi nih. Pakar ya. Kalau pemahaman tentang seni kerakyatan ini seperti apa dalam kacamata akademisi bagaimana Mas? Oke. Di sini saya bukan pakar ya. Tapi ahli. Malah saya berat. Kita coba diskusi. Ya? Kita coba diskusi aja. Teman-teman Euforia Pusaka nanti juga punya informasi lain. Kita tukar pikiran. Apalagi saya di sini kan pedalangan. Ketika reok wayang yang membuat tertarik kan wayangnya itu. Neng kok reok? Kalau kita ngomongkan seni kerakyatan, itu dari sumber yang saya baca, misalnya tulisannya Sumaryono, seperti itu kan, sebenarnya seni kerakyatan itu adalah seni yang muncul di tengah pola kehidupan masyarakat beserta corak dan nuansa kehidupan sosialnya. Nah, itu pemahaman tentang seni kerakyatan. Jadi unsur-unsur ekspresif secara naluriah. Tapi ada sarjana juga dari barat itu antropolog Clifford Geertz itu membagi antara seni klasik dengan seni kerakyatan. Nah, kalau seni klasik itu, kalau ini menurut Clifford Geertz ya, kita boleh setuju, boleh tidak. Itu memandang seni klasik itu adalah seni yang tumbuh dari golongan priayi. Nah, ini masih ada dikotomi zaman kolonial ya. Kalau zaman sekarang kan yang merdeka itu kita sudah kesetaraan. Tapi kita pinjam Clifford Geertz. Boleh percaya, boleh setuju, boleh. Itu ada golongan seni klasik dan seni kerakyatan. Nah, kalau kerakyatan ya itu yang tumbuh mengalir di pola kehidupan masyarakat. Kalau priayi itu biasa di lingkup istana ataupun di kalangan-kalangan komunitas priayi itu. Nah, tapi itu kemudian disempurnakan lagi. Ini catatan saya mencatat ya, saya bukan pakar-pakar banget. Kita belajar. Kalau pijat itu lebih suka mengkategorisasikan antara seni istana dan seni kerakyatan daripada seni klasik dan seni kerakyatan. Kalau seni istana itulah seni yang muncul dari perkembangan kehidupan istana. Yang sampai saat ini kita masih percaya bahwa istana itu sumber kesenian yang adiluhung, yang serba indah, tertata, rumit. Itu lahir di situ. Dengan konsep yang matang. Mapan. Kemudian sedangkan seni kerakyatan itu yang tumbuh mengalir. Tapi kalau kita lihat sebenarnya antara seni istana dan kerakyatan sebenarnya juga saling tiktokan. Ada kalanya juga sebenarnya istana itu melihat seni kerakyatan bagus, tertarik, kemudian dikasih sentuhan, dibawa ke istana, jadi seni istana. Demikian juga nanti kalau istana itu punya kesenian juga di daerah luar Swapraja itu dibawa oleh golongan priayi, orang-orang dari keturunan bangsawan ataupun pejabat-pejabat pemerintah itu kemudian mengembangkan, akhirnya mempengaruhi juga ke seni kerakyatan. Tapi dari pemahaman itu, kalau saya, ya seni kerakyatan itu ya seni yang tumbuh di lingkungan masyarakat, di luar tembok keraton katakanlah, yang itu organik, alami, sesuai dengan nuansa keseharian mereka. Kalau saya lebih suka pemahaman yang itu. Saya sepakat. Gini, ada juga kecenderungan seni kerakyatan ini yang lahir dari pola kehidupan masyarakat ini cenderung meniru sebenarnya. Ada semacam pola seperti itu. Jadi masyarakat luas ini kan belum tentu punya kesempatan nonton wayang orang yang ada di keraton. Kemudian ngembo-embo itu menjadi bentuk kesenian yang menyesuaikan naluri mereka kan gitu. Nah, menurut saya ini unik gitu. Karena sifatnya seni istana atau seni klasik ini kan relatif mapan. Artinya secara bentuk, kemudian ketentuan-ketentuan pembawaan juga mapan gitu, tidak mengalami banyak perubahan gitu. Sedangkan seni kerakyatan ini kan cenderung bebas mereka, ekspresif kan gitu. Itu kelihatan di reok wayang, kelihatan Mas Mahmudi. Maksudnya? Kostum mungkin, ada bentuk-bentuk baru mungkin. Iya, dewasa ini kan sudah banyak masuk itu unsur-unsur apa itu, seperti ditambahkan busananya supaya kelihatan gemlebian gitu, supaya pas untuk digunakan si pemainnya. Sudah banyak juga orang-orang yang misalnya berpendidikan,
kuliah di ISI atau SMKI itu ikut berkecimpung di situ, jadi ikut menggarap itu, jadi menjadi lebih tergarap baik dari segi tariannya ataupun dari segi kostumnya, lebih tertata, musiknya lebih tertata. Beda dengan dulu kan, kalau dulu kan terkesan aur-auran gitu loh, itu kethek yang nganggo sepatu, dia sing betul memang nganggo donge sing nganggo poleng itu hanya Anoman kabeh do nganggo poleng. Kan biasanya terpengaruhi fanatisme orang itu. Aku nek ora kethek aku ra melu lho. Bisa sampai segitu ya. Iya, aku biasanya kethek padahal dia awake rada lemu dadi kethek ra wangun. Jadi sekarang udah mulai ditata itu. Oh, mana dikethek nganggo poleng. Jadi Werkudara ya sing milih sing awake gede dhuwur. Sekarang kan sudah mulai masuk itu seperti itu. Enggak seperti dulu kan ndus sing kowe iki nganggo kupluk setijoe lobok kok arep dadi setijo mah gandul-gandul. Kalau dulu fanatismenya kuat orang-orang dulu. Sekarang udah mulai agak tertata musiknya, orangnya juga mulai ditata, tariannya juga ditata. Dulu tuh misalnya Bapak itu dulu cuma gini meringkus itu, gini terus gini. Kalau sekarang udah gagah, udah ayo coba, tancapnya udah Jogja. Dan itu seberapa sulit itu? Maksud saya gini loh, ragam tari ini kan sudah relatif baku kan sebenarnya. Iya. Pokoknya Anoman yo, misalnya Kambeng yo, begini, itu bisa mengarahkan itu. Bisa. Dan lagi kan yang orang-orang generasi all, zaman all kan sekarang udah rata-rata udah habis, udah pensiun diganti yang muda-muda itu lebih bisa tertata itu, lebih enak untuk ditata. Fanatisme sudah kurang karena memang orang muda sekarang kan nggak begitu fanatis tentang wayang. Kalau dulu kan wong ini seneng wayang, ndelok wayang aku kudu Ontorejo ngono gitu. Ada yang mereka idolakan. Ada idolakan dadi Ontorejo. Dulu seperti itu. Saya juga mengidolakan Anoman. Karena aku dadi Anoman yo kegedean Mas. Anoman Triwikromo gitu. Rame itu. Nah, waktu saya kecil itu tahun 80-an itu kan sering ada reok wayang yang barang di sekitar sini itu sering itu. Dan nuansa yang saya bisa ingat itu memang beda Mas. Dulu itu pakai topeng semua saya ingatnya. Kethek itu ya pakai topeng semua. Buto yo pakai topeng, ada yang pakai bracok gitu, dan itu serem gitu. Bracok itu gini. yang kethek itu loh. Jadi riasannya separuh sini aja gitu. Itu dulu udah ada gitu yang sudah ada pakai bracok. Bracok ada. Okay. Ininya apa? Bahan kulit itu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Banyaknya begitu. Nah, kalau bagi teman-teman masih ke Mas Mahmudi, kalau dari teman-teman reok sendiri ada nggak keinginan untuk kembali lagi pakai topeng gitu? Sebenarnya kalau di reok yang rombongan saya itu masih memakai ya, topeng itu masih memakai. Tapi untuk beberapa tokoh aja seperti wayang orang itu yang raseksa sama apa itu? Kethek. Wanara atau kethek itu masih memakai topeng. Tapi terkadang juga kalau topeng itu kendalanya sumuk itu. Kalau wayang orang sih nggak masalah ya, nggone iyu. Itu kan itu biasanya di lapangan atau di tempat-tempat itu sekarang ndusing sumuk, ndusing tetek bengek, kadang diselingi nganggo bracot, dirias. Kalau pakai topeng kan sumuk banget itu. Apalagi kalau sekarang sih masih mending ya, topeng itu biasanya sudah bisa pakai kertas, pakai teknologi yang lebih ringan dipakai itu kertas. Atau bahkan ada yang pakai apa itu? Resin. Cetak resin. Lebih ringan toh. Kalau dulu kan topengnya aja itu yang buat topeng-topeng orang desa itu dulu kandel-kandel itu loh. Dipakai abot gitu. Iya, betul. Itu juga menjadi kendala. Tapi kalau untuk kembali sih saya sendiri secara pribadi suka yang bertopeng. Lebih apa ya, karakternya itu lebih kena gitu loh. Kalau make up kan ya mungkin beda rasa ya. Mungkin ada orang yang apik dirias. Kalau saya kan kalau pribadi senang pakai topeng gitu. Tapi untuk kembali itu sebenarnya memungkinkan sih, memungkinkan. Tapi kalau untuk yang pakai topeng semua itu saya belum menangi malah ini tuh. Pakai topeng semua gitu. Saya malah pernah lihat waktu saya Satrio nih pakai topeng gitu. Oh enggak kalau itu. Cuma yang kethek-kethek sama itu tuh. Dulu memang pakai topeng itu. Terus ke Mas Andi. Ini saya kadang ya juga bertanya-tanya gitu bagi orang-orang yang paham wayang gitu. Dengan taste keklasikan wayang orang itu. Melihat karakter-karakter wayang ini dengan dengan pakaian
kostum yang seperti itu, yang itu beda dari dulu itu. Nggih. Bagaimana pandangan itu? Nah. Pandangan jenengan terhadap Nggih. hal itu. Kan sekarang pakai spon ati, banyak kan atribut seperti itu. Gitu. Itu bagaimana menurut jenengan? Ya sebenarnya tadi saya tertarik juga dengan Mas Mahmudi ketika kita ngomongkan seni yang ekspresif, gitu. Ekspresinya kan di situ. Akhirnya pakai sepatu, lobok itu tetap dipakai, tapi soulnya dapat. Iya. Termasuk sampai ke kostum kan itu perkembangan kreativitas, gitu. Kalau kita jaga ke kostum, kalau wayang wong Jogja itu prodo, serba mewah, serba mahal. Tapi kembali ke kerakyatan. Ketika tadi bilang, wah aku kudu dadi Ontorjo. Lah itu ekspresinya itu sebagaimana wayang itu memang sudah menjadi darah daging dan nafas dari masyarakat penyangganya, katakanlah. Jogja misalnya. Akhirnya mereka punya tokoh-tokoh idola yang masuk ke sini. No aku ngereyok ya harus pakai itu. Nah, persoalan kostum ini tadi kan itu perkembangan. Bahkan topeng itu sendiri. Kesenian bertopeng, pakai topeng itu, nah ini catatan lagi, saya nggak berani ngomong ya. Itu topeng itu sudah ada sejak abad ke-8. Itu sebagai bahkan sebelum masuknya Hindu Buddha itu, Karo Sarjana Barat Ransers itu mengatakan penggunaan topeng, kostum topeng itu justru diawali dari upacara kematian. Nah, kalau di Mesir kuno itu kan topengnya utuh, jadi sarkofagusnya itu kan bentuknya seperti itu. Nah, kalau di Jawa sendiri itu orang-orang yang berkasta tinggi, strata tinggi itu meninggal itu dikasih topeng dan itu berselaput emas. Nah, kemudian baru sekitar abad ke-8 menuju abad 9, masuk abad 9 itu 840 itu ada prasasti Kuti itu yang menyebutkan istilah penggunaan hatapuan. Jadi pertunjukan yang pemainnya pakai topeng. Nah, terus sampai muncul ini nanti kita bisa kasih benang merah nggih. Ketertarikan saya terkait wayang reyokan dari wayang itu karena benang merahnya dari sini. Ada prasasti Mukajana itu yang hinoyakan tontonan Mamidu Sang Tangkil Hyang Sinaru Macarita Bima Kumara Mangigal Kicaka sampai Sigaligi Mawayang buat Hyang. Dari kesenian topeng penggunaan cerita Mahabharata dan Ramayana. Sampai ke bawah itu memang di era-era Majapahit, di era-era sebelum Majapahit itu pertunjukan menggunakan topeng itu sering digunakan untuk upacara panetepan simo. Jadi kalau ada sebuah daerah yang itu dimerdekakan, dibebaskan dari pajak, itu perayaannya dengan pertunjukan topeng. Panetepan simo yang di situ ada pertunjukan topeng dan gelaran festival kerakyatan Yaranin itu yang digelar di ruang terbuka. Salah satunya yaitu tarian menggunakan topeng tapi ada perannya. Nah, itu tertransform kemudian menjadi wayang topeng yang tokoh-tokohnya Panji. Oh iya. Kalau topeng dalang katakanlah itu drama tari menggunakan topeng full. Karena apa? Tokoh-tokoh bagusnya itu kan tokoh-tokoh Panji kan pakai topeng Panji. Tapi di sisi lain tertransformasi menjadi wayang wong. Nah, kalau wayang wong itu tokoh aluse itu rias, yang tokoh-tokoh raksasa Wanoro itu kemudian menjadi pakai topeng. Nah, kalau zaman Demak itu wayang wong sudah mulai surut. Tapi kemudian wayang topeng-topeng itu berkembang di seni kerakyatan akhirnya. Sampai sekarang di Yogyakarta wayang topeng dalang pedalangan ya. Di Klaten, di daerah lain. Nah, baru munculnya wayang wong itu juga seni kreasi lagi di istana. Itu HB1. Tapi itu kostumnya kembali lagi, belum pakai kostum wayang malahan. Pakai mondol, pakai samir. Baru era HB berapa tadi saya catat ya. HB 8 itu wayang wong itu menggunakan kostum ngiblat wayang kulit dan relief candi. Di Jogja itu dibuatlah. Malahan itu ada beberapa itu malah ada dari bubur kertas itu, tapi abad sampai di Prodo, dan itu lahir yang wayang wong ini menjadi pertunjukan istana. HB8 itu sampai dengan kemegahannya
dibuatkan kostum baru dengan lakonnya juga digarap, melibatkan sampai 800 penari, kemudian penggamel, wiroswara, dan berkembang sampai sekarang. Termasuk di Mangkunegaran itu sampai Sri Mangkunegara V, kemudian dibawa oleh Gankam, pegiat budaya Cina, yang kemudian dijadikan pertunjukan tobong, dikarciskan jadi wayang orang Sriwedari. Sampai sekarang itu kan kita bisa lihat kostumnya itu juga tetap berubah-ubah, disempurnakan. Bahkan berubah juga di sini. Iya. Riasnya, makanya sampai sekarang meskipun ada yang klasik itu pakai kulit, kita berkembang pakai styrofoam, pakai spon ati, itu pun juga sah-sah saja. Itu karena itu ekspresi dan kreativitas. Nah, termasuk benang merah antara iki reok wayang itu, kalau kita lihat catatan ini tadi kan jane iki nafasnya kan sudah ada dari dulu. Pertunjukan topeng dipecah jadi dua, ada yang alusannya pakai topeng jadi panji, yang itu jadi wayang orang. Ya akhirnya itu muncul, kita kenal sekarang itu yang nggak tahu, kita belum tahu mula bukannya itu tadi jadi reok wayang. Kalau kita lihat catatan sejarahnya, sebenarnya itu nafas itu mungkin sudah ada dari dulu. Iya. Jadi ini malah justru menjadi pertanyaan besar juga, kok iso kemudian reok wayang yang berkembang sekarang ini kok neng Bantul sisih kidul juga. itu. Itu nanti yang harus kita cari. Kita bahas bersama-sama. Aku juga nggak begitu paham banget, saya termasuk generasi milenial ya, 2000 lahiran berapa ya? 88 milenial ya? Milenial. Terus gini Mas Mahmudi, jadi begini-begini kan saya juga pernah ikut main reok, walaupun tidak lama dulu itu. Gayang-gayang gitu ya. Di Mogiri ini ada satu paguyuban, Barong Gandrung, itu saya pernah main di situ. Kemudian saya kan pelaku jadilan juga itu. Iya itu mah banyak sekali orang itu. Maksudnya? Pemain itu sekali keluar, kan? Satu babak itu sekali keluar. Kalau nggak salah waktu itu saya 36 orang dari 18 sesisih. Nek setangkep dari wong terumpuh. Nah maksud saya, ini kan besar itu, pertunjukan yang besar gitu, sehingga konsekuensinya masyarakat ini kalau ngersak kayak gitu kan, ya ukeh ragate ternyata. Memang begitu. Iya, kalau reok itu saya melihat dari kampung saya, dari sekitar-sekitar itu memang biasanya itu personilnya banyak. Gimana, di atas 30 lebih. Kalau kampung saya sendiri aja 40 lebih loh itu. Apa itu? Simpingannya itu namanya. Kiwatangan itu ada 23 lebih itu. Berarti 40 lebih. Belum lagi nanti wiyogonya ya juga banyak gitu. Memang gedabiah gitu loh. Karena memang apa ya? Dulu itu kesenian itu terlahir bukan untuk ditanggap atau memang bukan untuk disajikan untuk apa itu kalau hajatan tertentu. Iya. Bagaimana? Bukan untuk apa itu komersil ya. Tapi untuk kerakyatan, untuk hiburan sendiri. Biasanya wong sak kampung kok pemudane kon melu iku udah seneng iku melu joget-joget gitu. Jadi memang terciptanya itu bukan untuk dibuat seni yang itu tujuannya untuk komersil sing kok ngirit iso di endo-endo tidak. Berarti memang terlahir kok pitulasan yo reokan-reokan itu nggo hiburan tersendiri. Oh, gitu. Walaupun ada beberapa memang yang digunakan untuk nggo barang, memang ada tapi kan jarang banget. Lebih apa tuh meratanya itu untuk dari wilayah kampung tertentu nganake pemudane ambyuk kabeh. Kampung ini nganake pemudane ambyuk sehingga itu membutuhkan personel yang banyak, memang banyak. Tapi terlepas dari persoalan itu, kalau saya melihat reok wayang ini juga bisa menjadi satu alternatif untuk memperkenalkan wayang secara umum ke masyarakat luas gitu. Cah nom-nom, cah cilik-cilik kan dadi ngerti, oh kayak Anoman, kayak Antareja, Gatotkaca gitu loh. Artinya ketika Yon Sewu, kalau itu lebih terjangkau misalnya secara konsep, misalnya pentas gitu, tidak ngedabiah seperti itu, kan bagus juga gitu. Iya. Misalnya tematik misalnya, lakonnya apa, terus di lakon tertentu itu yang menonjol tokohnya siapa saja, dimunculkan itu saja. Jadi sekali metu ya wong 20 lah. Jadi kayak jadilan lah itu. Bisa nggak? Mungkin nggak seperti itu? Memungkinkan saja. Sekarang kan mulai sekarang dewasa ini kan ada beberapa yang itu seolah-olah menyajikan sebuah lakon, misalnya Lembu Suro apa gitu.
terus lakon Sinto Obong atau sudah ada itu daerah-daerah barat itu udah mengambil cerita itu loh. Tapi aku kalau melihat beberapa tetap aja simpingannya itu masih banyak itu. Tapi walaupun tadi nanti yang berperang cuma perangnya aja berapa gitu. Karena apa ya, mengenai alur cerita tadi, cerita wayang reok wayang itu juga nggak ada ceritanya. Awal-awalnya dulunya nggak ada ceritanya. Jadi memang sekumpulan orang yang menari gitu. Dengan kostum wayang itu. Jadi memang kalau unsur ceritanya tuh memang belum tergarap dulu gitu. Kalau memungkinkan sih memungkinkan digarap untuk saat ini. Karena masih sudah banyak akademisi yang maksudnya yang belajar di akademi yang berkecimpung di situ sekarang itu. Yang SMK lebih paham lah ya. Lebih paham. Ayo digarap ini. Lah ya saya pernah lihat reok wayang kok sing lajur ki kok ono anomane sing penting anoman gawean pocong karo. Iya. Itu loh maksud saya. Jadi misalnya sekarang lakon apa jenenge? Misalnya Anoman Obong misalnya. Nah, babak 1 Anoman Obong. Tokohnya berapa aja yang dominan di situ muncul. Baru babak kedua setelah Anoman Obong apa misalnya. Kan bisa jadi lebih terjangkau karena ini benar-benar menurut saya ini salah satu alternatif masyarakat ini mengenal wayang gitu. Sopo ngerti seneng delok reok wayang terus cah cilik-cilik itu kan terus jane wayangnya asli koyo ngopo to. Bagus juga seperti itu loh. Begitu Mas. Sangat memungkinkan sebenarnya. Dan sudah berjalan juga sih. Ada yang membawakan lakon itu. Memang tapi yo lokal situ tapi pakai lakon. Kebanyakan Anoman Obong. Ya yang ada di Ramayana itulah. Lembu Suro maksudnya kita serem-serem ngono. Walaupun kok sing simpingane ana Warakudara, ana Yudhistira dan lain sebagainya. Jadi Mas Andi, ini kan ya itu seperti yang saya aturkan tadi, ini benar-benar bisa jadi satu pintu masuk. Gitu. Kayak belum lama yang fenomena Kiseno misalnya. Kan anak-anak muda jadi ngelihat wayang kulit ini. Nah, ini reok wayang ini menurut saya juga begitu gitu. Saya sih sepakat ya. Kalau Pak Seno itu kan kasus khusus ya, karena Pak Seno dengan powernya, kemampuannya mencairkan pertunjukan yang bagi anak muda itu daki-daki toh itu. Bosone basa Jawa keseharian itu kita, itu aja sekarang sudah modern ya, bahasa Jawa sehari modern, harus memahami wayang kulit sing sedemikian rupa tak terhingga itu ungel banget bahasanya kadang-kadang. Saya juga orang pedalangan tapi kan memang tuntutan dari estetika pertunjukan wayang itu kan sastranya memang sastra Kawi nggih, Jawa Kawi pedalangan. Yo angel untuk masyarakat. Tapi kalau seni reok ini berdasarkan informasi dari Mas Mahmudi loh, saya mencoba untuk belajar juga di sini. Kan itu munculnya dari komunitas masyarakat besar. Tidak hanya dari satu komunitas keluarga dalang. Kemudian mereka barang pertunjukan wayang jadi tim produksi kecil ditanggap. Tapi kalau ini kan itu organik kan itu cukup besar nggih. Yo saiki ngreok. Dan mereka juga sudah punya karakter bawaan. Aku Antareja dan akhirnya juga yang nonton wah aku sih pengen dadi Antareja. Dan itu semua kalau saya melihat ya tadi pokoknya mati urip nganggo lajur kiwa nganggo tengen. Lakone Lembu Suro ning mungkin ono Yudhistira Werkudara. Lah itu kan natural. Nah, semua akan terbawa ke situ dan dari satu sesuatu yang mengalir masuk dengan sendirinya. Dan saya rasa itu kalau digarap lebih modern kemarin sebelum saya masuk ruangan yang amazing ini saya pernah diskusi juga dengan Mas Mujari itu kita ngomong reok itu ternyata sudah pakai tata cahaya, pakai gansmu. Iya ada salah satu. Gitu. Terus apa namanya? Ada dekoratif juga, meskipun tuh masih digelar nih nggon ngisor pabrik di pelataran. Nah itu malah menurut saya jadi seni yang alternatif, apalagi menjurus kalau nanti mau belajar wayang, kenal wayang. Saya rasa juga nggak cuma kenal wayang, yuk bakal kenal gamelan, bakal kenal tari, bakal bisa kenal teater kerakyatan, wayang. Menarik dan istimewa. Iya. Menurut saya seperti itu. Kalau saya pribadi itu kalau ya sering
dulu sering ya, waktu saya kecil itu sering. Sering. Reok santan. Santan. Pundong. Pundong itu banyak ya. Banyak ya Sering. di sini kayak. Waktu itu masih barang kan penanggap itu ya 80.000. Iya. Pada saat itu ya banyak itu. Didom uang kolosal itu tadi. Gitu dan sebentar seseorang aku anoman aku. Gue kostum dewi suka ngomong. Iya. Terus nanti saya pulang nonton itu sama temen-temen terus godong tewel itu tak tekui terus gawe kayak ira-ira gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya kalau dulu itu. Nah, sekarang kan ya kalau ada kayak gituan kan seru juga sebenarnya. Terus gini Mas Mahmudi, saya kan juga ngopeni, artinya saya juga ikut bersama teman-teman kan ngopeni kesenian jadilan. Dengan juga mungkin aktif di paguyuban reok wayang. Kendalanya apa Mas ngopeni komunitas begitu? Kalau kendala sih sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu menumbuhkan kekompakan gitu. Itu susah kan untuk konsisten. Ayo latihan rutin itu susah itu. Paling mengarep pentasnya beberapa hari kemudian lihat kok ada bel-belan atau itu sebuah kendala. Jadi memang apa ya? Angel itu loh untuk membangkitkan semangat latihan rutin itu. Karena ya memang apa ya? Ya anak muda lah tahu sendiri, anak muda lebih suka ke dhisik ngegame, dhisik ndelok dangdut apa saiki masing sing lagi gayeng Habib ngono kan. Lebih sekarang anak muda kan sukanya ke situ Yo. Kalau saya sih seperti itu ya, untuk konsisten itu susah. Di tempat saya sendiri susah. Biasanya kalau bahkan kemarin belum lama beli gamelan yo besok ditabu yo Mbak Santoku nganggur duduk ayo dituduh no. Wah iki ngene sama kendalanya sama sebenarnya saya kira itu. Tapi kok pas pentas yo rame meneh rame no. Tapi dari komunitas reok yang ada di tempat jenengan itu mayoritas memang warga situ. Mayoritas warga situ. Ada beberapa teman yang punya relasi di misalnya teman-teman Kulon Progo, anak-anak SMKI, melu ngewangi ambyuk gitu. Nata iringane, nata gerakane. Ya di satu sisi saya seneng gitu karena tanpa bayaran apapun ibaratnya mereka semangat budal. Tapi di sisi yang lain kadang ya mumet juga itu karena teman-teman ini kon latihan yo kekompakannya ya itu. Terima gelidik gitu. Tapi saya pikir ya memang kayak gitu karakteristiknya. Memang kayak gitu. Gitu. Tapi masyarakat masih mendukung ya? Masih mendukung. Pentas ngono yo. Rame gayang gotong royong yo mangkat, gawe buat nasi bungkus itu ibu-ibu semangat buat kan kalau pas acara 17-an habis lebaran dulu kan. Gawe no. Iya, bikin nasi. Nasi bungkus tahu enggak? Nasi. No itu nasi bungkus ya. Kalau dulu saya ketemu no ini hanya pas buka puasa bareng gitu. Kalau dulu istilah nasi bungkus kan no. Saiki wis ra ngono wis dibungkus diseneki ngono wis rada modern. Ya berarti bareng-bareng. Terus ya sama berarti Mas. Karakteristiknya sama kayak di seni kerakyatan sini sama itu. Kalau di Solo Mas itu seni kerakyatan tumbuh juga. Wah mungkin gimana ya, kalau wayang sih daerah Klaten, Karesidenan Solo itu masih jarang, masih berkembang, masih berkembang. Saya rasa yang kesenian kerakyatan yang sejenis ini, macam jadilan atau apa ya, atau topeng ireng atau dalam lingkup yang kecil dan gemakan yang namanya topeng ireng itu Magelang, jadilan itu Jogja. Kalau saya belum pernah mendengar kok misalnya jadilan dari Solo. Ya kalaupun nangkap ya mesti nangkap wayang atau ketoprak. Seni kerakyatannya malah ketoprak. Tapi untuk seni-seni model jadilan itu kemarin juga ada reok kuda lumping lah. Itu juga skup-skup yang kecil sih cakupannya. Tidak, kalaupun dulu ada tapi saya semoga karena saya yang jajan kurang jembar tapi memang kayaknya juga enggak semenjamur di sini kan. Kalau di sini luar biasa, masih luar biasa. Jadilan itu reok wayang itu juga sangat banyak sekali. Hampir setiap daerah-daerah itu ada lah.
di sekitarnya Mas Mahmud ini banyak banyak ganjuran. Tapi kalau jadilan ya sekarang lebih banyak dikemas untuk apa itu tanggapan itu ya, dikemas sederhana terus siapa saja bisa nanggap itu. Karena murah meriah. Murah meriah. Ya relatif terjangkau lah. Terus penontonnya banyak itu ya. Salah satu itu saya kembali ke pertanyaan dikit tadi ya. Karena di tempat saya gimana? Lah di daerah saya sendiri, di desa saya itu yang kacau itu ada mitos seperti ini. Oh jodolan eblek wayang, eblek jaranan, jadilan. Ojo dolanan kuda kepang, jarang kepang kok ndak ndadi. Jadi memang dulu waktu kecil itu beli ebleknya itu aja nggak boleh karena nek dolanan dhewe, padahal itu kan media pembelajaran ya. Itu aja saya ingat itu mbah saya ora elok kok ndak ndadi. Nah, ketika mungkin ada pemahaman pendidikan keluarga yang seperti itu kan akhirnya komunitas besar pun juga di lingkungan saya nggak punya Karanganyar, di kelurahan saya pun juga nggak punya, kecamatan saya juga nggak punya seperti itu. Tapi memang relatif untuk kesenian seperti itu nanti klimaksnya adalah ndadi sih Mas ya. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri saya kira ndadi itu. Itu bagian yang ditunggu. Makanya orang ndadi rasanya jeli gitu ya. Kalau itu guling-guling ndadi enggak ada titik puncaknya tuh yang ketemu gitu. Oke. Asik ya ternyata ya. Menarik ternyata. Saya yang di luar dari Jogja melihat itu ya fenomena kesenian yang unik. Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini untuk sesi kita ke hari ini. Ke Mahmudi juga ke Mas Andi ini. Menurut jenengan berdua ini, apakah ini juga bisa menjadi pintu kreativitas untuk masyarakat ini dengan adanya eksistensi reok wayang ini, di mana masyarakat luas ini bisa mengekspresikan kreativitas mereka di situ tuh, di mananya? Karena kalau reok wayang ini kan relatif tariannya kambeng, bapang atau kinantang mungkin impor itu. Pintu masuknya di mana? Apakah di kostumnya atau tata kelolanya atau bagaimana? Untuk reok wayang ini. Untuk reok wayang. Apa tadi pertanyaannya? Jadi kan kalau saya misalnya di Jadilan itu kan bisa nih tinggulan golek duit atau apa? Bukan kreativitas. Misalnya kan kalau dibangun. Iya, jadi kalau di Jadilan itu kan saya bisa membuat susunan tarian, komposisi tarian, kan bebas kalau Jadilan itu. Misalnya kemudian, wah ini konsepnya ngene, kemudian kostumnya begini, menyesuaikan tema konsep gitu. Lah kalau di reok wayang ini, apakah misalnya, yuk digawe, misalnya formasinya orang ini ndak jelek atau bagaimana gitu? Pernah ada ide seperti itu? Pernah. Atau relatif, pokoknya orang lajur menunggu. Dan sekarang juga sudah mulai digarap seperti itu. Sudah mulai digarap. Saya sangat memungkinkan ya. Dan itu juga merupakan ajang anak desa supaya bisa mendekati budaya lah, bukan mencintai tapi mendekati lah. Karena apa? Karena kalau orang kampung itu, kalau ada ajang seperti itu, dia baru bisa menyerambai gitu. Baru menyerambai memang ono wayang, ono itu bisanya di situ. Karena anak kampung itu kalau pentasnya di reok itu kan bolone dhewe lho, ora isin dadi aku dadi Gatut Kaca ra isin coba nek ning desane liya lho, isin lho. Melu komunitas liya lho. Melu wayang wong ya nuli ra. Oh, gak aku isin aku. Nah, ketika di situ bisa ambil di situ anak-anak muda kampung yang tadinya nanti ini bisa mungkin mendukung pemerintah juga, misalnya daripada metu bengi atau metu kan engko latihan raketan engko ya angel tetep ya. Itu kan tarungnya ya gelem lho, bisa menyerambai budaya sendiri lho, atau karena itu bolo dhewe sing bolo dhewe bareng-bareng. Itu untuk kemungkinan digarap itu sangat memungkinkan kalau saya sangat ada memungkinkan. pintu masuk untuk kreativitas itu. Kalau saya ya seneng misalnya neng di mana aku iso sinau tarian wayang melu reok wae kan gitu. Iya. Kan seperti itu. Gitu. Ada yang mau disampaikan Mas Adi? Kalau saya
Ya itu sebenarnya kreativitas itu sekarang sudah menjadi tuntutan. Kreativitas dan inovasi itu tuntutan ya. Mungkin teman-teman di Euforia Pusaka, di Sanggar ataupun komunitas teruntum, bahkan di lingkungan Mas Mahmudi sebagai pegiat seni tradisi reog, itu kalau kita tidak melakukan inovasi dan sentuhan kreativitas itu ya satu monoton, dua nggak berkembang. Kan apa? Yaitu tadi toh generasi penerus kan sekarang nafasnya itu udah lain ya. Sama-sama muda, selisih 10 tahun antara saya dan adik saya misalnya itu ada udah moodnya, seleranya udah lain. Jadi menurut saya kreativitas, inovasi itu sesuatu yang mutlak. Apalagi seni tradisi sebagai bagian budaya yang dinamis. Kembali ke itu tadi, pernyataan bahwa seni kerakyatan yang tumbuh mengalir berdasarkan kondisi lingkungannya. Wah, kudu pakemnya kudu gini ya, sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau istilahnya itu ngomong lah gitu. Ngomong anak-anak muda itu loh itu. Kalau kita pertahankan klasik, kan mereka padahal mungkin di beberapa orang ya wah royo kok koyo ngono. Wah, wayang kok koyo ngono. Karena kita istilahnya kita juga ngomong anak-anak kan sekarang suka yang lebih euforia, pakai drum, pakai instrumen-instrumen lain biar lebih dinamis itu. Betul. Cuma tantangannya supaya bagaimana roh dari seni kerakyatan, seni tradisi yang disebut reog itu tidak terus tercabut ya. Kan ada inovasi dan kreasi itu yang tahu-tahu terjadi semerta-merta, tapi kemudian itu justru kehilangan rohnya. Itu kan ada. Nah, menurut saya justru seperti Mas Mahmudi, Mas Mujari, teman-teman Euforia Pusaka, komunitas Sanggar Teruntum ini yang jadi penyeimbangnya. Karena bagi generasi muda itu juga perlu dialog dengan pegiat ruang seperti ini. Jadi nanti silang pengetahuan, silang keterampilan itu terjadi secara alami, organik, dan kreativitas inovasinya itu justru membangun sesuatu yang menjadi lebih mapan, lebih maju. Gitu. Nah, saya seperti itu. Kostumnya apa ya terus arep kulit kebo terus, ya larang. Terus kok nek dadi malah kepenyak-penyak. Itu kula. Sing nyewa kostum waduh malah produk di sana. Iya, kan seperti itu. Baik, menarik ini. Ternyata cukup luas cakupan seni reog wayang ini. Nek dituruti memang yo masih banyak pertanyaan sebenarnya. Yo disambung lain kali gitu. Artinya kemudian yang bisa kita simpulkan hari ini memang mau bagaimanapun bentuknya ini adalah bentuk yang lahir dari secara naluriah di masyarakat gitu. Dan ini memang menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berkreasi di bidang seni gitu. Sekaligus juga memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini memang media juga ben wong ngerti wayang. Kenal pertama ndelok reog kayak Mas Mahmudi kan gitu. Begitu. Ada yang mau disampaikan Mas Andi, Mas Mahmudi? Mas Mahmudi mawon. Clue. Mungkin statement untuk teman-teman sesama penggiat ya. Ya mari kita ngelenggono bisa menerima dan sama-sama mungkin kita yang berasal dari akademis, sesepuhnya atau apa kita istilahnya ngomong rekan-rekan kita jangan terlalu kaku supaya nanti bisa nyaman, saling nyaman kan. Kalau nyaman kan eksis, bisa pentas-pentas gitu. Jangan terlalu jaga ke sana sini. Kolektif aja urunan, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu menarik itu poin penting itu. Oke. Kalau dulu kan rata-rata urunan. Aku mungkin bayarnya 1 kadang 50. Iya. Saya dulu parkir aja dulu nggak ada loh parkir itu. Dulu itu nggak ada loh ya toh parkir. Ada nggak kalau di tempat ini? Enggak, bebas. Bebas tau dulu. Sekarang udah parkir. Saya nak dibebaskan kalau nyolong motor ya Mas. Nah itu oke. Matur nuwun untuk Mas Mahmudi yang sudah hadir siang hari ini, juga salam untuk teman-teman reog. Siap. Matur nuwun juga Mas Andi Wicaksono. Nggih. Sungkem katur para sesepuh isi Solo, seluruh sivitas akademika, mudah-mudahan selalu sehat gitu. Matur nuwun jenengan peduli gitu. Isi Solo sudah peduli dengan eksistensi kesenian rakyat di Yogyakarta gitu. Terima kasih, sama-sama. Baik teman-teman Euforia Pusaka,
Demikian obrolan kita hari ini khusus mengenai seni reok wayang dengan berbagai macam dinamikanya. Mudah-mudahan bisa membuka perspektif kita tentang arti penting kesenian rakyat ini bagi masyarakat luas gitu. Baik, dari Euforia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang, matur nuwun.